Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ada sebuah surah dalam Al-Quran, Allah memberi nama dengan sifatnya, yaitu bahwa Allah yang maha tinggi, surah Al-A'la. Dan kita sebagai hambanya punya kewajiban setiap saat untuk mensucikan Allah, karena Allah maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Tujuan daripada hakikat ini adalah bahwa setinggi apapun seorang hamba mencapai sebuah puncak proses pencapaian dunia, tetap dia harus sadar bahwa di atasnya ada Allah. Dan selanjutnya, ketika dia berada di atas paling tinggi dalam posisi dunia, entah itu berupa jabatan, entah itu berupa kewajiban kelembagaan, kewajiban keorganisasian dan sebagainya, maka dia hendaklah semakin banyak mendekat kepada yang maha tinggi, karena dia sudah tidak punya pegangan lagi. Jadi ibarat kita berdiri di atas gedung Al-Nusa misalnya, kan di atasnya sudah enggak ada lagi. Kalau di lantai di bawahnya masih ada pegangan tembok, tapi kalau sudah di atasnya lagi sudah enggak punya pegangan lagi kecuali ke langit, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semua peradaban dalam sejarahnya, ketika mereka mencapai puncak dan mereka tidak mendekat kepada Allah, mereka mencapai titik keruntuhannya. Itu peradaban apa saja, peradaban Romawi, Persia, dan bahkan peradaban dinasti keislaman yang ketika mereka di puncaknya itu mereka berfoya-foya, bersenang-senang dengan dunia, maksiat dan dosa-dosa, itu runtuh semuanya itu. Jadi kapan itu menjadi abadi? Ketika orang-orang di puncak itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang selalu kita diingatkan bahwa Sabbihisma rabbikal a'la. Dan kita harus tahu diri di atas bumi ini bahwa kita dari Allah, kita milik Allah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, surah ini surah yang paling Nabi sukai, dan Nabi membacanya setiap saat berkumpul dengan banyak orang. Seperti hari Jumat, Nabi menjadi imam membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, karena pembukaannya Al-A'la itu mengagungkan Allah, dan penutup Al-Ghasyiyah itu adalah hisab. Jadi antara kedua surah ini saling berkait. Kalau di hari itu hari raya, Nabi membaca kedua surah ini, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Kalau bersamaan hari itu hari Jumat dan hari raya, Nabi salat hari raya baca kedua surah itu, dan salat Jumat pun Nabi membaca kedua surah itu. Jadi itulah ada pesan di situ ternyata bahwa kita terus mengawal diri kita untuk selalu merasa dikontrol oleh Allah, mendekat kepadanya, merapat kepadanya, bergantung kepadanya, karena kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Karena itu zikir yang paling bagus dalam suasana seperti ini adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Zikir ini Nabi baca di saat Nabi dalam kondisi dikepung di kota Madinah oleh pasukan koalisi, yaitu Al-Ahzab. Di situ ada surah Al-Ahzab, dan disitulah Nabi hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula quwwata illa billah. Dan sejak itulah kemudian Allah memberikan jalan keluar dari segala kepungan yang sangat mengancam eksistensi umat Islam ketika itu. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi